Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tutor Kampung. Oke teman-teman, di konten kali ini saya akan sharing dan berbagi informasi terkait TKM pemula yang sudah memasuki tahap ketiga. Terus ada juga nanti informasi terkait masalah pelaksanaan BIMTEK yang ingin saya informasikan kepada teman-teman sekalian. Jika kita lihat di halaman depan website Bishub Kemnaker, teman-teman, di sini untuk tahap 3 TKM pemula 2023 itu sudah berakhir tanggal 11 Oktober ini kemarin ya. Jadi untuk seleksinya itu sudah ditutup. Pertanyaan yang mungkin muncul di benak teman-teman terkait tahap 3 ini, untuk seleksi tahap 3 ini apa saja yang harus diperbaiki agar bisa lolos seleksi tahap 3? Tidak ada informasi pasti yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman terkait masalah tahap 3 ini. Ada yang memberikan informasi untuk seleksi tahap 3 ini, mekanismenya itu mungkin sama seperti prakerja ya. Jadi tidak ada yang perlu direvisi, tidak ada yang perlu diperbaiki. Ketika ada gelombang baru itu kita tinggal gabung. Artinya untuk seleksi tahap 3 ini, teman-teman yang tidak lolos di tahap 2 maka secara otomatis itu akan diseleksi ulang di tahap 3 tanpa perlu ada revisi dokumen dan semacamnya. Terus ada juga informasi kedua yang saya terima untuk tahap 3 ini. Ada yang mengatakan teman-teman itu harus membuat kelompok TKM yang baru. Artinya ketua kelompok sampai anggota itu harus bikin yang baru, dan mungkin dengan nama TKM yang baru agar bisa lolos di tahap 3 ini. Untuk kepastian informasinya mana yang benar, saya tidak bisa memastikan mana yang benar, entah pendapat yang pertama ataupun pendapat yang kedua. Bisa saja pendapat yang pertama benar, bisa juga pendapat yang kedua. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya terkait pelaksanaan BIMTEK. Jadi untuk tahap 2 kemarin itu BIMTEK-nya untuk di Jawa Timur, di Surabaya itu berlangsung sekitar tanggal 29. Apa saja hal-hal yang harus kita perhatikan dan kita bawa ketika pelaksanaan BIMTEK. Jadi ini adalah undangan yang diberikan kepada masing-masing ketua kelompok TKM ya. Seperti ini. Yang terhormat Ketua Kelompok TKM Pemula 2023, hal undangan pembekalan dan penandatanganan MOU TKMP 2023 tahap 2 wilayah Jawa Timur. Jadi ini seperti ini isi undangannya. Assalamualaikum, salam sejahtera dalam rangka menjamin keberhasilan akuntabilitas kegiatan perluasan kesempatan kerja dan bla bla seterusnya. Jadi di sini ada informasi penting, ada 8 poin ya teman-teman. Yang pertama itu mohon diingat nomor urut undangan kelas dan SK penerima bantuan. Terus yang kedua membawa KTP, yang ketiga berpakaian rapi. Terus nomor 4, panitia hanya memfasilitasi sesuai nama yang ada di undangan. Terus yang kelima, kelompok tidak diwajibkan membawa stempel. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya di tahap 3 ini ada yang lolos, tidak perlu bawa stempel ya, repot-repot bikin stempel ketika ingin mengikuti BIMTEK di tempat atau wilayah teman-teman masing-masing. Terus yang keenam, membawa 4 materai atau lebih. Yang ketujuh, nah ini poin nomor 7 ini ya yang menjadi pembeda pelaksanaan BIMTEK tahun ini dengan tahun kemarin. Jadi kalau tahun kemarin itu pelaksanaan BIMTEK itu kan bisa diwakilkan dengan cara kita bawa surat kuasa. Nah tahun ini itu nggak boleh diwakilkan, harus yang bersangkutan langsung
datang ke sana untuk menandatangani MOU-nya. Seperti itu. Kemarin juga ada informasi bahwasanya ada yang nekat mewakili ketua kelompoknya untuk ikut BIMTEK di Surabaya. Nah, sampai di sana itu dia langsung pulang karena memang tidak boleh diwakilkan. Nah, ini juga banyak kemarin teman-teman grup yang bertanya di grup itu, gimana kalau yang punya bayi masih kecil, masih butuh ASI ibunya. Ya, mau tidak mau teman-teman harus titipkan dulu ya. Kalau memang nggak mau dibawa, harus dititipkan dulu bayinya. Kemarin juga ada teman saya yang ikut BIMTEK, kebetulan yang lulus itu istrinya punya 2 bayi yang belum 1 tahun, kebetulan kembar. Ya, mau tidak mau anaknya itu harus dititipkan terlebih dahulu ke ibu mertuanya. Nah, jadi seperti itu. Itu poin nomor 7. Yang nomor 8, tidak menginap, seperti itu. Jadi itu informasi yang bisa saya sampaikan terkait pelaksanaan BIMTEK. Terus selanjutnya ini juga yang masih banyak teman-teman tanyakan, masalah pencairan dana. Kebetulan ini yang tahap 2 kan tanggal 29 kemarin. Terus sekarang sudah tanggal 12. Sampai saat ini untuk yang tahap 2 ini dananya juga belum cair. Ada juga seseorang yang di channel Tutor Kampung itu yang sering bertanya terkait masalah pencairan dana, sampai sekarang belum cair. Perlu teman-teman ingat ya, untuk masalah pencairan dana ini, ketika memang dana nanti sudah masuk, itu akan dihubungi oleh pihak Kemnaker, akan jadi kalau memang sudah waktunya cair, teman-teman itu akan dapat WhatsApp. Jadi bersabar aja ya. Jadi seperti itu. Saya nggak tahu kenapa yang tahun ini itu pencairannya sangat lama, beda dengan yang tahun kemarin. Mungkin alasan yang mungkin agak masuk akal ya, karena memang tahun ini kemungkinan pesertanya itu banyak. Jadi untuk pencairan dananya itu bertahap. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman bersabar aja, karena memang sudah dijelaskan untuk pencairan nanti dihubungi ke nomor teman-teman yang terdaftar, seperti itu. Ya, jadi mungkin itu saja 3 poin hal yang bisa saya sampaikan di konten kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat kepada teman-teman, dan semoga teman-teman yang saat ini sedang mengikuti proses seleksi tahap 3 semoga bisa lolos, amin ya rabbal alamin. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.